Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Kekuatan penghancur yang terkandung dalam lautan api yang mendidih menjadi berkali-kali lebih kuat. Selain nyala api 3 warna yang terjalin di lautan api ini, apa yang lebih menakutkan lagi adalah juga guntur hitam yang berkelap-kelip di dalamnya. Inti guntur dan jantung api merupakan objek ilahi yang mengandung kekuatan penghancur yang paling ganas. Ketika mereka bersatu bersama, maka kekuatannya menjadi tak terbayangkan. 2 pedang energi dari wanita Taisu nomor 3 bertabrakan dengan liar dengan tebasan penguasa api Guntur Xiaoyan. Energi kedua belah pihak yang tercurahkan menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Suara letusan yang memekakan telinga meledak di seluruh istana nirvana abadi. Wanita Taisu nomor 3 jelas ingin menggunakan langkah ini untuk benar-benar mengalahkan Xiaoyan. Tapi melihat gelombang api yang bertabrakan dengan energi pedangnya, tubuhnya yang lembut sedikit menegang. Dia menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Itu karena dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar bisa melawannya. Serangan yang dilemparkan Xiaoyan sepertinya mengandung kekuatan keabadian. Jika tidak mungkin bertarung dengannya sampai sekarang. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Jejak Shizun di tengah alisnya terus berkedip. Xiaoyan tiba-tiba menutupi wajahnya dengan 5 jari dan kemudian menyeringai dari mulutnya. Tawanya menjadi lebih keras dan liar. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dari sela-sela jarinya dapat dilihat bahwa matanya telah berubah dari jernih menjadi gila. Nyala api menari-nari di matanya. Seketika dengan gerakan tubuhnya, dia benar-benar tenggelam langsung ke dalam lautan api. Hanya suara teredam yang terus-menerus terdengar. Di lautan api ini, orang bisa melihat Xiaoyan melambaikan penguasa Suan dengan gila-gilaan. Setiap tebasannya memicu gelombang api guntur. Fluktuasi yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Dan bahkan nomor 3 merasakan perasaan yang menindas ini. Apakah dia juga keabadian kaisar? Tidak mungkin, ucap terkejut wanita Taisu nomor 3. Senyum gila muncul di wajah Xiaoyan. Kegilaan itu tentu saja tidak terbatas pada ekspresinya, tetapi juga sosoknya yang muncul dengan tiba-tiba. Penguasa Suan kehancuran yang diayunkannya sekarang tampaknya diayunkan dengan liar tanpa berpikir atau mencari tujuan. Meskipun memotong dan menebas secara acak, serangan itu mengandung kekuatan abadi yang kuat. Di bawah serangan gila Xiaoyan ini, 2 pedang energi yang menakjubkan dari nomor 3 benar-benar hancur. Keabadian kaisar. Dia sebenarnya keabadian kaisar, ucap terkejut wanita nomor 3. Nomor 3 memandang Xiaoyan yang kekuatannya tiba-tiba melonjak dan merasa tidak bisa dipercaya. Lagi pula Xiaoyan sepertinya tidak menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Dari penampilan Xiaoyan hingga saat ini, yang dia tunjukkan hanyalah tubuh fisik yang kuat. Tapi sekarang, sepertinya kekuatan seperti itu meletus dari tubuh Xiaoyan. Aku tidak berharap dia bersembunyi begitu dalam, ucap wanita Taisu nomor 3. Sementara nomor 3 sedang berpikir, setelah Xiaoyan mengalahkan energi pedangnya, dia melaju lurus ke dalam lautan api, memegang penguasa Suan kehancuran dan menyerbu ke arahnya dengan kasar. Di mata Xiaoyan hanya ada api menari, dan kekuatan abadi yang agung itu melekat di seluruh tubuhnya. Begitu pikirannya bergerak, kekuatan abadinya langsung mengalir ke penguasa Suan dan menebas ke arah kepala Taisu nomor 3. Nomor 3 tidak berani gegabah. Ini karena dia benar-benar merasakan tekanan dari serangan Xiaoyan. Sekarang dia mengerti mengapa Xiaoyan tidak takut padanya dari awal hingga akhir. Bukannya dia berpura-pura tenang, tapi dia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk melawannya. Mampu menanggungnya sampai sekarang. Kamu benar-benar mengejutkanku. Tapi aku sudah tahu bahwa kamu memiliki kartu truf dan kamu masih tidak memenuhi syarat untuk melawanku terlalu banyak, ucap suara tegas dari wanita Taisu nomor 3. Setelah berbicara, dapat dilihat dari kehampaan di belakangnya, seberkas cahaya meraung ke arahnya. Pedang terlarang suci void. Ayo, teriak wanita Taisu nomor 3. Sinar cahaya yang menyapu ke arah nomor 3 dan perlahan-lahan memadat menjadi pedang emas panjang selebar 3 jari. Begitu pedang itu muncul, energi pedang emas dari tubuhnya menyebar dan sekitarnya langsung diselimuti cahaya keemasan. Bahkan jika kamu keabadian kaisar, tidak peduli langkah apa yang kamu ambil, di medan pedang suci voidku,
kamu pasti akan mati hari ini, ucap wanita Taisu nomor 3. Menghadapi penguasa berat Xiaoyan, wanita Taisu nomor 3 memegang pedang panjang emas dan menebas. Kekuatan yang kuat dan tak tertandingi dari keduanya bertabrakan dengan keras. Kekuatan abadi yang agung meledak seperti kilat. Suara gemuruh terus bergema dalam tabrakan antara keduanya. Sosok keduanya terpental di bawah kekuatan mengamuk. Tetapi pada saat berikutnya, mereka bertabrakan lagi seperti meteorit. Getaran spasial terdistorsi seolah-olah akan runtuh. Setelah kedua belah pihak bertabrakan puluhan kali berturut-turut, tindakan nomor 3 menjadi lebih kejam. Jelas serangan Xiaoyan membuatnya harus menanggapinya dengan serius. Nomor 3 menggunakan semua kekuatannya ketika menggunakan pedang suci Void. Yang ingin dia lakukan hanyalah menghancurkan senjata Xiaoyan. Pedang ini bisa memotong besi seperti lumpur. Tunggu sampai aku menghancurkan balok besi busukmu tanpa konten teknis, teriak nomor 3 dengan marah. Energi pedang di tangannya meraung. Jika seseorang melihatnya dari jarak dekat, seseorang akan menemukan bahwa garis-garis ini adalah 12 tanda zodiak. Saat nomor 3 terus menggunakan pedang suci Void, semakin banyak energi pedang terkondensasi di sekitar medan pedang emas. Dan setelah energi pedang terkondensasi keluar, itu menyapu medan pedang. Pedang energi ini semuanya mengandung kekuatan yang mengesankan. Tetapi Xiaoyan tidak mencoba menghindarinya dengan sengaja. Dia membiarkan pedang energi ini membombardirnya. Dengan armor dewa palsu di tubuhnya, ditambah dengan restu dari kekuatan tubuh fisik Yuan Shen, pedang energi ini secara alami tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Namun semakin banyak energi pedang yang dia terima, tidak dapat dihindari bahwa membuat dampak pada Xiaoyan. Sementara keduanya memasuki kondisi pertarungan yang kritis, Xin berganti ke medan perang Dewa Roh Kematian. Dewa Roh Kematian ditutupi oleh rantai besi merah yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar melilit tubuhnya. Dan di ujung rantai besi itu berasal dari monster Void Taisu. Sosok Dewa Roh Kematian sedikit berhenti. Tetapi itu hanya sesaat sebelum rantai besi merah yang menghalanginya putus. Telapak kakinya terus melangkah keluar. Rantai besi merah yang menjeratnya pecah satu demi satu. Dewa Roh Kematian tidak peduli dengan rantai besi merah ini. Dia terus melambaikan beliung kapak perunggu untuk membunuh semua orang Taisu. Aksinya segera membuat semua tentara elit Taisu ketakutan. Kemanapun Dewa Roh Kematian kelewatan, bahkan rantai besi Void tidak bisa menjebaknya. Para tentara elit Taisu meninggalkan pertempuran dan melarikan diri. Pemandangan ini seperti burung yang berhamburan. Namun cara melarikan diri seperti itu tampaknya tidak berhasil di bawah pengejaran Dewa Roh Kematian. Selama Dewa Roh Kematian membuka mulutnya untuk berkata berhenti, maka mereka akan berhenti paksa di tempatnya. Dan setelah dipatok oleh Dewa Roh Kematian, tidak ada peluang hidup untuk mereka. 324, ucap Dewa Roh Kematian. Beliung kapak perunggu di tangannya berlumuran darah. Sial, siapa sebenarnya orang ini? Karena satu rantai Void Taisu tidak bisa menjebaknya, maka gunakan 10. Ucap nomor 2 memandang Dewa Roh Kematian yang terus membunuh tentara elit Taisu dengan kejam. Dan yang terpenting adalah nomor 3 yang seharusnya bisa langsung mengalahkan Xiaoyan malah terjerat hingga saat ini. Tapi untungnya seiring berjalannya waktu, keunggulan pejuang Taisu di medan perang menjadi semakin jelas. Ini karena mereka memiliki monster Void Taisu sebagai pasokan mereka, yang jelas terus-menerus mengisi kembali kekuatan abadi yang dikonsumsi. Hal ini membuat pasukan berkobar milik sang ratu secara bertahap mulai menjadi lemah. Sulit untuk membunuh mereka dengan armor besi dewa palsu. Dan pertempuran yang berlarut-larut jelas sangat tidak menguntungkan bagi pihak sang ratu. Namun kabar baiknya adalah sejak dimulainya perang ini, masih ada tokoh yang datang dari jauh dan bergabung dalam barisan pertempuran. Sehingga seiring berjalannya waktu, jumlah pasukan berkobar sang ratu juga terus bertambah. Komandan nomor 2, aku tidak berpikir pertempuran ini harus mempertimbangkan konsumsi sumber daya. Kita harus cari cara membunuh kaisar wanita. Pasukan berkobar hanya akan tunduk begitu rajanya mati. Kaisar wanita adalah keyakinan mutlak mereka. Jika kita menggunakannya, kita pasti bisa membunuhnya, ucap pria Taisu nomor 4 menasehati. Maksudmu adalah
ucap pria Taisu nomor 2 menyipitkan matanya. Mata pria Taisu nomor 4 beralih ke monster-monster Void Taisu yang berkasar di sekitar mereka. Maksudku adalah langsung biarkan 100 monster Void ini melempar sinar pemusnahan pada saat yang sama. Kekuatan penghancur yang dihasilkan pasti meledakkan Kaisar Wanita menjadi abu terbang. Itu lebih baik daripada terus menunda seperti ini. Kemenangan atau kekalahan dari pertempuran ini bergantung pada apakah kita dapat membunuh Kaisar Wanita, ucap nomor 4 berkata dengan serius. Dari awal sampai akhir kedua belah pihak masih bertempur dengan sengit. Masing-masing memiliki korban yang jatuh. Jika perang semacam ini tidak benar-benar menggunakan kekuatan penghancur skala besar, maka perang ini tidak akan pernah berakhir. Sejauh ini, tidak ada pihak yang benar-benar menggunakan kartu truf mereka. Taisu memiliki 100 monster Void Taisu, sedangkan sang ratu memiliki istana abadi Nirvana yang megah dan luas di belakangnya. Pria Taisu nomor 2 lalu berkata, 100 monster Void melemparkan sinar pemusnahan pada saat yang sama. Hahaha, apakah kamu bercanda? Tindakan semacam itu hanya akan menghabiskan banyak sumber daya. Tidak perlu membuang limbah seperti itu dalam berurusan dengan ampas Suan Yin. Kamu jangan khawatir, kemenangan kita hanya masalah waktu, ucap pria Taisu nomor 2. Jelas dibandingkan dengan kehidupan semua tentara Taisu, sumber daya yang terkandung dalam tubuh monster Void tampaknya lebih berharga. Tetapi jika tidak demikian, akan semakin banyak orang kita yang akan mati dalam pertempuran ini. Lihatlah pria perunggu itu. Dia telah membunuh ratusan dari Taisu kita. Jika pria ini tidak segera ditangani, itu dapat mempengaruhi moral tentara, ucap pria Taisu nomor 4. Aksi Dewa Roh Kematian tidak dapat dihentikan. Kemanapun dia lewat, semua tentara Taisu langsung menghindarinya. Keberadaan Dewa Roh Kematian benar-benar membuat semua tentara Taisu ketakutan. Karena ini masalahnya, maka kamu akan mengambil tindakan untuk menyingkirkannya, ucap pria Taisu nomor 2. Setelah berbicara, dia melihat ke arah nomor 4. Yang terakhir terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja dia melihatnya dengan matanya sendiri ketika nomor 10 dan nomor 9 langsung musnah oleh Dewa Roh Kematian. Komandan nomor 2, aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikan pria perunggu ini sendirian. Kekuatan yang ditunjukkannya setidaknya adalah keabadian Kaisar langkah ke-8. Bahkan 2 orang dengan armor dewa palsu generasi ketiga tidak bisa menandinginya, ucap pria Taisu nomor 4 berkata dengan senyum masam. Dia khawatir nasibnya tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada nomor 10 dan nomor 9. Jika dia melawannya, diperkirakan statusnya sebagai nomor 4 akan pindah ke pemilik baru setelah dia kehilangan armor dewa palsunya. Pria Taisu nomor 2 mendengus dingin. Dia berkata, jika kamu takut, bagaimana kamu bisa mengambil tanggung jawab penyatuan? Aku dapat memberimu sumber daya untuk membunuhnya dengan segala cara, ucap pria Taisu nomor 2 berkata dengan serius. Setelah selesai berbicara, beberapa orang melihat ke arah pria Taisu nomor 4. Wajah nomor 4 tampak pucat. Jelas dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Dewa Roh Kematian. Bahkan jika nomor 2 memberinya janji manis, kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Dewa Roh Kematian memang terlalu mengerikan. Tapi nomor 2 sudah bilang begitu. Sebagai seorang bawahan, dia harus mematuhi perintahnya. Nomor 4 tidak punya pilihan selain melihat Dewa Roh Kematian lagi. Untuk bertarung melawan Dewa Roh Kematian, dia harus mempersiapkan sepenuhnya. Untungnya dengan izin nomor 2, dia bisa menggunakan semua kartu truf Taisu. Dan mungkin masih ada sedikit kemungkinan untuk menang. Pria Taisu nomor 4 menyapu sinar cahaya dari segala arah. Setelah sinar cahaya berhenti di depannya, sinar cahaya itu memadat menjadi armor besi yang tampak lebih keras. Dan kemudian melekat pada armor besi dewa palsu nomor 4. Armor terlarang pemecah dewa, gumam pria Taisu nomor 4. Tidak sampai di situ. Seberkas cahaya terus muncul dan berubah menjadi tombak panjang. Lalu seluruh tubuhnya bersinar dengan warna-warni. Dan sekilas terlihat jelas bahwa itu bukan benda biasa. Seni bela diri terlarang. Coiling Dragon Purple Broken Heart, gumam pria Taisu nomor 4. Masih ada beberapa cahaya yang terus diintegrasikan ke dalam armor dewa palsu nomor 4. Bahkan setelah semua ini, masih ada perasaan ketakutan di hati nomor 4. Tapi ini adalah akhir dari masalah. Tidak ada jalan untuk mundur. Dan dia harus mematuhi perintah.
Melihat nomor 4 yang ragu-ragu, pria Taisu nomor 2 berbicara dengan suara dalam. Ini karena reaksi seperti itu pasti akan menulari orang lain. Jadi dia harus berbicara untuk meningkatkan semangat. Apa yang kamu takutkan? Putra Taisu akan hidup selamanya. Tidak ada yang akan mati dalam pertempuran. Semua orang akan hidup selamanya di dunia Taisu. Dan tidak ada yang akan mati dalam pertempuran. Lalu apa yang kamu takutkan? Ucap pria Taisu nomor 2 berteriak dengan marah. Tubuh pria Taisu nomor 4 sedikit membeku ketika kata-kata itu jatuh. Dan kemudian mengangguk berat. Segera topengnya menutupi seluruh wajahnya. Dan dia bergegas menuju Dewa Roh Kematian dengan baju besi lengkap. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan.